Pada tanggal 14 Juni tahun 2022 publik Jepang dibuat geger dengan penemuan seorang mayat perempuan dengan keadaan yang mengenaskan. Tangan si perempuan dalam posisi terikat di sebuah pohon kawasan hutan terpencil Hitachiota, Irabaki, Jepang. Tubuhnya tidak mengenakan pakaian sehelai pun, serta nampak terlihat di bagian dadanya telah membusuk karena diprediksi perempuan misterius itu telah meninggal sekitar 2 minggu yang lalu. Sejurus kemudian setelah berita penemuan mayat perempuan dalam kondisi memprihatinkan tersebut mencuat ke media dan juga foto-foto korban tersebar di internet. Beberapa warga Jepang meyakinkan pihak kepolisian jika perempuan tersebut adalah Rina Shino atau yang dikenal sebagai Rina Arano berdasarkan dari letak tahi lalat serta bentuk giginya yang khas. Kini pertanyaannya, siapakah Rina Arano yang terkenal di negara matahari terbit itu? Rina Arano yang berusia 23 tahun tersebut terkenal sebagai bintang film panas Jepang. Rina Arano lahir dan besar di daerah Bunkyo, Tokyo. Belum dapat diketahui detail kelahiran Rina, namun model sekaligus bintang film dewasa ini merupakan kelahiran 1999. Rina diketahui anak bungsu dari 2 bersaudara. Ayahnya adalah pejabat eksekutif farmasi berpangkat tinggi, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sebagai anak bungsu dari 2 bersaudara sejak kecil ia begitu sangat energik dan juga sudah terlihat bakatnya dalam bidang modeling. Rina yang masih kecil pun suka sekali menyanyi dan bersolek sehingga tak ayal setelah ia lulus dari pendidikan sekolah menengah atas. Rina Arano enggan melanjutkan pendidikan lanjut dan memilih benar-benar terjun di dunia entertainment yang melambungkan namanya. Sebelum Rina Arano menjadi artis film dewasa, ia memulai debut sebagai model produk iklan serta model majalah dewasa. Dikutip dari The People, penghasilan Rina Arano dalam menjalani satu sesi pemotretan majalah dewasa sebesar 100.000 yen atau setara dengan 15 juta rupiah. Tak puas dengan popularitasnya yang hanya menjadi model, Rina Arano kemudian mencoba karirnya menjadi seorang aktris film dewasa. Walaupun nama Rina Arano sudah banyak dikenal, namun karena pekerjaannya sebagai bintang film dewasa ia lebih betah melajang. Rina Arano dilaporkan meninggalkan rumah pada tanggal 5 Juni setelah dia memberitahu orang tuanya bahwa dia akan bertemu dengan seorang teman. Dia kemudian tidak pernah kembali ke rumah dan panggilan ke teleponnya tidak dijawab. Pada tanggal 8 Juni orang tua Rina Arano mengajukan kasus hilang tentang putrinya. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa Rina Arano terakhir terlihat di luar stasiun kereta api di prefektur Ibaraki ketika dia masuk ke mobil Hiroyuki Sanpei yang berusia 33 tahun. Hiroyuki Sanpei kemudian ditangkap polisi atas dugaan penculikan dan pengurungan Rina Arano. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka Hiroyuki Sanpei dalam interogasinya mengklaim bahwa dia membooking Arano ke rumah vilanya. Hiroyuki Sanpei membantah telah melakukan penculikan terhadap Rina Arano, karena ia mengaku setelah menghabiskan waktu selama beberapa hari bersama Rina Arano. Hiroyuki Sanpei kemudian menurunkan Rina Arano ke sebuah toko yang berada di Tokyo sesuai permintaan dari Rina. Polisi tak lantas percaya mentah-mentah ucapan Hiroyuki, dan pihak kepolisian segera menggeledah handphone milik Hiroyuki Sanpei dan di sanalah kemudian terdapat bukti-bukti terbaru seputar foto-foto Rina Arano dalam keadaan terborgol di dalam villa Hiroyuki. Hiroyuki lalu kembali berkelit kepada pihak kepolisian jika foto-foto yang ada di dalam handphone miliknya adalah foto yang diambil atas persetujuan dari Rina Arano. Mengingat dirinya pun seorang model majalah dewasa yang menyukai jika tubuh moleknya diabadikan dalam bentuk foto. Namun, sayangnya Hiroyuki Sanpei tidak lagi bisa berkelit atas bukti-bukti lain yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Bukti pertama, Hiroyuki dan Rina Arano saling bertukar pesan singkat melalui Twitter dan berlanjut. Hiroyuki Sanpei mengirimkan pesan singkat kepada Rina Arano untuk bertemu. Ia memang diketahui hanya membuat janji dengan Hiroyuki Sanpei seorang. Bukti kedua, rekaman CCTV menangkapnya di luar stasiun kereta api di prefektur Ibaraki dan masuk ke dalam mobil bersama Hiroyuki Sanpei yang berusia 33 tahun. Bukti ketiga di dalam villa milik Hiroyuki, kedapatan barang Rina yang masih tertinggal yaitu ponselnya. Bukti keempat adalah adanya kejanggalan foto-foto Rina Arano yang terborgol, namun ia seperti disekap di ruang bawah tanah villa milik Hiroyuki dalam ponsel Rina Arano yang tertinggal. Bukti keempat mengenai foto Rina Arano langsung mematahkan pernyataan Hiroyuki di awal yang mengatakan jika foto-foto Rina Arano dilakukan oleh persetujuan Rina Arano. Bukti kelima terungkap dalam kamera perekam yang terpasang di dashboard mobil Hiroyuki Sanpei. Dirinya terlihat berada di lokasi sekitar penemuan mayat Rina Arano. Bukti keenam adalah mayat Rina Arano ditemukan 6 meter dari jalan utama menuju ke dalam hutan Hitachiota. Bukti ketujuh sekaligus bukti terakhir adalah Rina Arano mau menerima tawaran booking dari Hiroyuki disebabkan karena dirinya tak lagi berada di dalam naungan agensi. Bisa dibilang, baik Rina Arano maupun Hiroyuki Sanpei baru mengenal satu sama lain, dan memungkinkan untuk Hiroyuki berbuat hal keji itu terhadap Rina Arano. Dari hasil penyelidikan polisi, ditetapkan tersangka pembunuhan Rina Arano yaitu Hiroyuki Sanpei 33 tahun, seorang karyawan perusahaan dari Minami Ashigara, prefektur Kanagawa, yang memiliki sebuah villa mewah di daerah Irabaki, Jepang. Selain itu pada tanggal 21 Juni hasil pemeriksaan postmortem dirilis dan terungkap bahwa Arano menderita patah tulang hyoid atau tulang di leher. Tidak ada luka lain yang diderita dan penyebab kematian lainnya yang bisa disimpulkan. Polisi mengklaim bahwa kemungkinan satu-satunya Rina Arano dicekik. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan oleh polisi setempat.
Untuk motif pembunuhan keji tersebut masih sebatas dugaan semata. Pembunuhan itu dikarenakan adanya penyimpangan seksual Hiroyuki Sanpei. Dugaan motif pembunuhan itu mengacu pada beberapa bukti-bukti terkait yang ada di olah TKP, yaitu sebuah borgol dan sejumlah foto-foto Rina Arano yang disekap di ruang bawah tanah. Berita terakhir seputar update kasus pembunuhan viral di negeri matahari terbit itu, belum ada jadwal pasti mengenai persidangan tersangka yaitu Hiroyuki yang akan digelar untuk mengetahui keputusan berapa lama tersangka akan mendapatkan hukuman. Polisi pun masih berupaya terus mengusut kasus ini. Dikhawatirkan akan menemukan fakta-fakta baru yang akan didapat seputar motif tersangka membunuh korban dan juga jumlah tersangka tambahan jika memungkinkan. Admin masih terus menunggu update lanjutan dari kasus ini, sambil menunggu ada baiknya jika kita semua bisa mendoakan, semoga kasus ini akan bisa cepat terselesaikan dan juga arwah Rina Arano bisa diterima di sisi Tuhan. Nah, sekian serial kriminal kali ini. Saya Marcel dari Radio Adi Kodrati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.